Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Elsa Wulandari, NIM 14014180099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya sehat dan kita bisa belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan presentasi terlebih dahulu ya. Didengarkan baik-baik. Presentasi tadi ternyata 30 anak hadir semua dan tidak ada yang bolos maupun ada yang izin, sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Untuk memperlancar pelajaran pada pagi hari ini, salah satu siswa memimpin doa. Baiklah, Tony silakan memimpin doa. Agar kita lebih semangat lagi, saya minta anak-anak untuk berdiri semuanya. Mari kita menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya agar kita lebih semangat lagi dalam belajar dan juga agar kita lebih cinta terhadap tanah air. Ada yang berani memimpin? Ya, silakan Dina untuk memimpin teman-temannya. Selain materi pada pagi hari ini, di sini Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Iya, benar sekali. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang arti pentingnya mengucapkan maaf sesuai dengan pengenalan Pancasila. Meminta maaf tidak hanya saat lebaran, tetapi saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita juga perlu meminta maaf. Dari ini agar anak-anak terbiasa untuk mengucapkan maaf jika terjadi kesalahan. Oleh karena itu, maaf tidak hanya diucapkan saat lebaran saja, tetapi juga saat melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada kesempatan yang lalu atau minggu yang lalu, Ibu sudah mengajarkan tentang arti pentingnya terima kasih sesuai dengan pengalaman Pancasila. Di sini saya mau bertanya, apakah sudah menerapkan kata atau mengucapkan terima kasih jika ada orang lain yang menolong? Baiklah, hebat-hebat semuanya. Jadi mengucapkan maaf dan terima kasih itu harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kita tidak hanya belajar materi saja, tetapi kita juga bisa menerapkan materi yang sudah kita pelajari. Nah, untuk memperdalam materi, anak-anak silakan buka buku siswa. Sebelum Ibu memberikan materi, anak-anak terlebih dahulu jejak di bawah kursi kalian, di atas meja kalian, di dalam laci kalian, ataupun di samping kanan dari kursi kalian. Apakah ada sampah yang berserakan? Nah, kalau ada diambil. Ya Putri, sekecil apapun itu sampahnya, misalkan sampah bungkus permen, itu harus diambil kemudian dibuang di tempat sampah. Nah, untuk meja kursinya juga harus rapi, harus lurus supaya kita belajar lebih nyaman. Nah, bagus semuanya. Meja dan kursi sudah tertata bagus, sudah bersih kelasnya, jadi kita belajar dengan nyaman. Kita juga semangat dalam belajar. Nah, Ibu memiliki tepuk belajar nih agar kita semua lebih semangat dalam belajar dan juga fokus dalam belajar. Tirukan Ibu ya. Tepuk belajar. Aku siap, kita siap, semua siap. Belajar, yes, 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 yes. Nah, bagus, semuanya sudah bisa menirukan tepuk belajar. Nah, materi minggu lalu kita sudah belajar mengenai hidup rukun di rumah. Nah, kira-kira materi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, Rani. Kita akan belajar hidup rukun di tempat bermain. Tahu tidak apa itu arti hidup rukun? Ya, Doni apa? Ya, benar sekali, saling menyayangi. Terus ada lagi yang tahu? Ya, Ika apa? Ya, saling membantu. Jadi, arti hidup rukun itu saling menyayangi, saling membantu, hidup dengan damai, terus tidak membedakan teman, dan juga saling menghormati orang lain. Nah, ayo Riko, kalau ada yang berbicara di depan, untuk diperhatikan, jangan malah bermain sendiri.
Oke? Ya, jadi harus duduk dengan rapi, jangan bermain sendiri, jangan ngobrol sendiri. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi hidup rukun di tempat bermain sesuai dengan pengamalan sila pertama dan juga sila kedua. Misalkan anak-anak dengar suara azan, jangan terus untuk melanjutkan bermain, tapi pulang ke rumah dan kemudian sholat. Atau jangan lupa saat bermain harus beribadah, jangan sampai melalaikan ibadah. Pada pengamalan pada sila yang kedua, seperti ada teman kita yang kesusahan, kemudian kita jangan mengabaikan, tapi kita harus menolong teman kita yang kesusahan tersebut. Sekarang anak-anak buat menjadi 4 kelompok, jadi duduknya saling berhadapan. Oke? Apabila ada temannya yang kesusahan, menarik kursi dibantu ya. Ya, bagus sekali. Sekarang duduknya sudah berhadapan-hadapan. Sudah bagus. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk didiskusikan ke dalam kelompok. Buka buku siswa, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Di situ atau di dalam buku siswa terdapat tugas, yaitu ada gambar dan juga percakapan. Namun percakapannya tidak lengkap. Jadi tugas masing-masing kelompok untuk mengisi atau melengkapi percakapan tersebut. Namun tidak hanya mengisi atau melengkapi percakapan, tetapi juga masing-masing kelompok nanti maju ke depan atau maju berkelompok untuk mempraktikkan atau menceritakan percakapan yang sudah kalian buat. Paham atau mengerti anak-anak? Ya, bagus. Sekarang didiskusikan bersama-sama. Nah, Ibu akan berkeliling untuk melihat hasil kerja kelompok kalian. Aku belajar. Aku siap. Kita siap. Semua siap. Belajar. Yes, 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 yes. Nah, apabila ada temannya yang sedang berdiskusi, jangan malah tidur ya. Doni, ayo berdiri tegak, jangan tidur. Ikut temannya berdiskusi. Sekarang masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk maju di depan kelas. Ibu memilih kelompok yang pertama maju, itu kelompok 4. Silakan maju untuk menceritakan percakapan yang sudah kalian buat. Tadi 4 kelompok sudah maju dan semuanya bagus-bagus. Percakapannya bagus, menggambarkan hidup rukun di tempat bermain sesuai dengan pengamalan sila pertama dan juga sila kedua. Tadi ada yang suka bermain mengingatkan temannya untuk sholat apabila sudah ada azan, itu bagus. Ada juga temannya yang tidak bisa beli permen, dibelikan, itu juga bagus. Nah, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berani maju ke depan, meskipun tadi ada beberapa yang malu-malu, tapi tidak apa-apa, itu kita masih belajar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Di sini Ibu memiliki sebuah hadiah untuk 4 kelompok yang sudah bagus dan berani untuk maju ke depan. Nah, Ibu memiliki 4 stiker ini untuk 4 kelompok, jadi perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan untuk menerima stiker yang Ibu berikan. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Boleh meminta bantuan orang tua, kakak, ataupun saudara kalian. Untuk tugas yang dikerjakan di rumah yaitu memberikan contoh pengamalan sila Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua, yaitu contoh tindakan atau perilaku yang sudah atau pernah kalian lakukan, itu hidup rukun di tempat bermain dan juga di sekolah. Materi kali ini anak-anak akan belajar mengenai hidup rukun di tempat bermain. Ibu akan menjelaskan arti dari hidup rukun dan juga contoh dari hidup rukun di tempat bermain. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai simbol dari sila Pancasila, karena kita akan memberikan contoh dari hidup rukun di tempat bermain sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila pertama dan juga sila kedua. Kalau tidak simbol dari sila yang pertama? Ya, benar sekali, bintang. Ibu memiliki gambar dari simbol sila pertama, yaitu bintang, yang memiliki 5 sudut. Bunyi dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya anak-anak ada yang tahu tidak simbol dari sila yang kedua? Ya, betul sekali, rantai.
Simbol dari sila yang kedua yaitu rantai yang memiliki mata rantai berbentuk lingkaran dan juga persegi yang berwarna emas dan juga saling menyambung berbentuk lingkaran. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam hidup rukun di tempat bermain, anak-anak juga bisa mengamalkan sila pertama dan juga sila kedua. Nah, ibu akan menjelaskan arti dari hidup rukun itu sendiri. Hidup rukun adalah hidup saling menyayangi, saling membantu, saling menolong, dan juga hidup dengan tentram, damai, dan juga tidak membeda-bedakan orang lain. Sekarang anak-anak buka buku halaman 59. Dalam buku halaman 59 tersebut terdapat percakapan antara Edo dan juga Udin. Ibu akan membaca percakapan tersebut. Disimak baik-baik. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Dan sepedamu sudah dipompa belum? Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, dalam percakapan tersebut, Udin rukun dengan temannya yang tinggal di dekat rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga sering membantu temannya memberikan pertolongan? Iya, bagus sekali. Nah, ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Jadi, anak-anak dalam bermain harus menjaga kerukunan. Jangan membeda-bedakan teman apabila ingin menolong. Itu beberapa contoh gambar sesuai dengan pengamalan sila pertama dan juga sila yang kedua Pancasila. Yang pertama, contoh hidup rukun di tempat bermain sesuai dengan sila pertama. Dalam gambar tersebut, kita bisa melihat ada seorang anak yang izin kepada temannya, yaitu bernama Rima. Dia berkata kepada teman-temannya, yaitu, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Jadi dalam hal ini sesuai dengan contoh dari sila yang pertama, yaitu tidak melalaikan ibadah ketika bermain. Anak-anak dalam bermain jangan sampai melalaikan ibadah seperti sholat maupun mengaji dan juga ibadah yang lain. Karena dalam asal bermain kita juga ingat kepada Tuhan. Dan selanjutnya, contoh hidup rukun di tempat bermain sila yang kedua. Dalam hal ini ada gambar, yaitu seorang anak yang menolong temannya yang sedang jatuh dari sepeda. Jadi anak-anak dalam menolong teman tidak membeda-bedakan ya. Meskipun teman itu tidak dekat dengan kita harus menolong teman tersebut. Gambar yang selanjutnya bisa anak-anak lihat bahwa ada dua orang anak. Salah satu anak sedang membagikan makanan yang dia bawa kepada anak yang lain. Jadi anak-anak jangan pelit ketika anak-anak sedang membawa makanan, maka anak-anak harus berbagi kepada teman yang lain. Gambar selanjutnya bisa anak-anak lihat bahwa terdapat tiga anak yang sedang berbicara. Mereka berbicara dengan santai dan juga saling menghargai. Ketika ada temannya yang berbicara, maka mereka memperhatikan. Nah, ini salah satu contoh hidup rukun. Dan yang gambar yang terakhir adalah terdapat anak-anak di dalam kelas yang sedang bermain dengan sangat rukun, dengan ramai, dan juga dengan bahagia. Mereka sedang bermain ketika jam istirahat tiba. Nah, anak-anak ketika bermain di kelas maupun bermain di luar kelas dengan teman-temannya, anak-anak harus menerapkan hidup rukun agar tercipta suasana yang harmonis dan juga suasana yang damai. Maka penjelasan dari ibu tadi, anak-anak sudah paham? Ya, kalau sudah paham bagus semuanya. Main anak-anak harus hidup rukun dengan temannya, jangan bertengkar maupun berebut mainan. Nah, anak-anak juga bisa menerapkan sila pertama dan juga sila kedua, seperti mengingatkan temannya untuk beribadah ketika bermain, saling membantu temannya ketika kesusahan, berbagi makanan maupun permainan, dan juga tidak membeda-bedakan teman dan juga menghargai orang lain ketika berbicara. Pada hari ini kita akan belajar mengenai hidup rukun di tempat bermain. Nah, anak-anak pernah tidak menerapkan hidup rukun di tempat bermain dengan teman-temannya? Ya, bagus sekali. Karena hidup rukun itu penting diterapkan di mana saja,
terutama di tempat bermain. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hidup rukun sesuai dengan pengamalan sila pertama dan juga sila yang kedua. Ada yang tahu sila pertama mengenai apa? Ya, benar sekali Doni, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam bermain, anak-anak tidak boleh melalaikan kewajiban untuk beribadah. Nah, apabila mendengar suara azan, anak-anak segera bergegas untuk kembali ke rumah. Nah, untuk yang kedua yaitu sila yang kedua. Ada yang tahu mengenai apa? Ya, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau kita harus sering menolong orang-orang yang membutuhkan. Ataupun teman-teman kita yang sedang jatuh dari sepeda, maka kita tolong. Nah, jadi jangan membeda-bedakan teman, baik itu teman yang kita kenal maupun tidak. Maka kita harus menolong semua orang. Selain itu, anak-anak bisa juga menerapkan apabila sedang membawa bekal, anak-anak tidak makan sendiri, tetapi juga dibagikan kepada teman yang lain. Sekarang Ibu akan membagi satu kelas ini menjadi kelompok kecil, yaitu 4 kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Jadi nanti nama yang Ibu sebutkan, angkat tangan ya, biar kalian tahu masuk ke kelompok mana. Nah, Ibu akan membacakan beberapa kelompok yang Ibu sudah bagi. Kelompok yang pertama, Rangga, Tika, Fatih, Zalfa. Nah, silakan untuk membentuk kelompok pertama. Kelompok yang kedua ada Aze, Asfar, Abi, dan juga Ana. Silakan untuk membentuk kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga ada Ulul, Azmi, Tia, dan juga Neni. Silakan membentuk kelompok ketiga. Dan kelompok yang terakhir atau kelompok yang keempat yaitu ada Kenan, Ara, Kirania, dan juga Naya. Anak-anak kondusif dalam diskusi dan juga belajar, Ibu akan mengajarkan kalian mengenai tepuk semangat. Nah, sudah siap semuanya? Baiklah, tirukan Ibu ya. Siap belajar, kalian bilang yes, yes, yes. Sekali lagi kita praktekkan. Siap belajar, yes, 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 yes. Nah, bagus semuanya, semangat semuanya. Membagi masing-masing kelompok topik diskusi untuk didiskusikan per kelompok. Kelompok yang pertama yaitu mendiskusikan contoh hidup rukun sesuai sila yang pertama. Kelompok yang kedua, contoh hidup rukun sesuai sila yang kedua. Kelompok yang ketiga, manfaat hidup rukun di lingkungan bermain. Kelompok yang keempat, nilai hidup rukun di lingkungan bermain. Nah, masing-masing kelompok silakan didiskusikan materi tersebut atau topik tersebut. Dan Ibu harapkan masing-masing anak atau anggota kelompok aktif dalam diskusi dan juga selalu semangat dalam diskusi dan tidak ada yang bermain sendiri. Baiklah, diskusi Ibu beri waktu 20 menit. Masing-masing kelompok silakan didiskusikan dan nanti tiap kelompok presentasi maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama teman-teman. Nah, anak-anak apakah sudah selesai semuanya? Nah, baiklah, kalian tepat waktu dalam menyelesaikan diskusi. Sekarang Ibu meminta masing-masing kelompok untuk menyiapkan diskusi kalian untuk dipresentasikan ke depan kelas. Nah, Ibu panggil satu kelompok dulu ya. Kelompok yang maju pertama yaitu kelompok 2. Baiklah, tadi kelompok 2 sudah menyampaikan materi dengan bagus, tapi diskusi juga disampaikan dengan bagus. Nah, sekarang Ibu menunjuk kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok 4. Dan kelompok 4 tadi sudah berdiskusi atau menyampaikan diskusinya dengan baik, bagus, dan juga penuh semangat. Nah, kelompok yang ketiga yang akan maju yaitu kelompok 3. Hebat dan bagus-bagus sekali. Tadi kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi. Nah, kelompok yang terakhir yang maju yaitu kelompok pertama. Sekali tadi sudah menyampaikan diskusi dengan baik, yaitu mengenai contoh hidup rukun sesuai sila pertama. Kita beri tepuk tangan untuk semua anggota kelompok yang sudah berani maju ke depan kelas untuk berdiskusi. Nah, baik sekali. Di sini Ibu akan menjelaskan materi yang sudah kalian diskusikan. Tadi materinya sudah lengkap, sudah bagus, dan sudah baik. Yang pertama yaitu mengenai contoh hidup rukun sesuai dengan sila yang pertama, dan juga contoh hidup rukun sesuai dengan sila yang kedua.
Contoh hidup rukun sesuai dengan sila pertama, yaitu apabila anak-anak sedang bermain tidak lupa untuk mengingat Tuhan atau Allah. Jadi jika kalian bermain jangan langsung keenakan bermain, tapi kalian juga harus taat untuk beribadah maupun mengaji, jangan sampai lalai. Nah, contoh hidup rukun sesuai dengan sila kedua, yaitu apabila kalian sedang melihat temannya yang sedang sakit ataupun sedang jatuh dari sepeda, maka kalian harus menolong meskipun kalian tidak kenal orang tersebut atau teman tersebut. Nah, apabila kalian membawa bekal makanan, maka kalian jangan makan sendiri, tetapi dibagikan ke teman yang lain. Selain itu, apabila ada teman kalian yang sedang mengobrol, kalian harus perhatikan dengan baik dan juga dengan seksama. Nah, itulah contoh hidup rukun sesuai dengan sila pertama dan sila yang kedua. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat hidup rukun di lingkungan bermain. Ada banyak sekali manfaatnya, seperti saling tolong-menolong, memperluas pergaulan atau pertemanan, mencegah terjadinya konflik karena kalian hidup saling tolong-menolong. Selain itu juga hidup menjadi harmonis, menjadi tentram. Nah, selain itu ada nilai-nilai dalam hidup rukun di lingkungan bermain, antara lain nilai persatuan dan kesatuan, ada juga nilai kekuatan, nilai kebersamaan. Jadi anak-anak harus selalu hidup rukun dengan siapa saja dan juga di mana saja. Nah, anak-anak tadi sudah berdiskusi dengan baik, dengan tertib dan juga mempresentasikan hasil diskusi dengan bagus sekali dan lengkap, maka itu akan memberikan kalian hadiah berupa stiker, yaitu masing-masing anggota kelompok atau perwakilan anggota kelompok silahkan maju untuk mengambil stiker yang sudah ibu buat. Nanti stiker ini kalian tempel di papan apresiasi. Nah, pengambilan stiker dimulai dari kelompok pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Karena sebelum kita belajar, biar kita lebih semangat lagi dalam belajar dan juga anak-anak lebih konsentrasi dalam belajar, mari kita lakukan sebuah gerakan semangat. Nah, anak-anak berdiri semuanya. Ya, bagus. Kita mulai ya. Kalau kau suka belajar bilang siap, siap. Kalau kau suka main bilang oke, oke. Kalau kau suka belajar, kalau kau suka main, ayo kita lakukan sama-sama. Siap, oke. Nah, semuanya sudah kompak melakukan gerakan tersebut. Sekarang anak-anak kita mulai pelajaran kali ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hidup rukun di tempat bermain. Nah, siapa di sini yang suka bermain? Nah, semuanya pasti suka bermain. Siapa yang punya teman akrab saat bermain? Ya, semuanya juga punya teman akrab saat bermain. Nah, dalam bermain juga anak-anak harus menerapkan hidup rukun. Siapa di sini yang pernah bertengkar dengan temannya? Angkat tangan. Ya, kenapa Dino bertengkar karena berebut permen? Ada yang lain? Bertengkar karena berebut boneka. Wah, jadi anak-anak jangan sampai bertengkar ya, karena kita harus hidup rukun dengan teman-teman bermain. Nah, ada yang tahu tidak pengertian dari hidup rukun itu? Juga apa? Saling menyayangi. Tina? Saling menolong, benar sekali. Jadi pengertian hidup rukun yaitu hidup saling tolong menolong, saling menyayangi juga, saling membantu dan juga tidak membeda-bedakan orang lain. Kita harus membantu orang lain tanpa membeda-bedakan orang tersebut. Nah, dalam hidup rukun ini kita harus menerapkan sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Materi kali ini kita akan menerapkan hidup rukun di tempat bermain sesuai dengan sila pertama dan juga sila yang kedua. Ini Ibu akan memberikan sesuatu kepada kalian. Minggu lalu kita sudah membuat kelompok, yaitu terdiri dari 4 kelompok. Sekarang masing-masing kelompok tersebut mendiskusikan gambar yang sudah Ibu buat. Silakan dicatat di buku kalian masing-masing. Untuk gambar yang pertama, kita lihat bersama-sama. Ini merupakan contoh hidup rukun di tempat bermain sesuai dengan sila yang pertama. Anak-anak bisa didiskusikan tiap anggota kelompok ini gambar mengenai apa. Baik, sudah dicatat. Nah, kita lanjutkan contoh hidup rukun di tempat bermain sila yang kedua. Setiap
anggota kelompok mencatat ini gambar tentang apa. Baiklah, sudah. Gambar yang selanjutnya. Ya. Gambar yang selanjutnya, silakan anak-anak catat. Dan yang gambar yang terakhir adalah ini. Nah, masing-masing kelompok mendiskusikan gambar yang sudah Ibu berikan. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi. Dampak jika kalian tidak menerapkan hidup rukun, ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali, hidup menjadi tidak aman. Dia sering bertengkar. Ya, jadi dampak dari tidak hidup rukun itu hidup menjadi tidak aman, saling bertengkar. Jadi kalian juga berteman tidak enak. Jadi anak-anak harus menerapkan hidup rukun di mana saja, baik di lingkungan bermain, sekolah, rumah maupun di lingkungan masyarakat. Baiklah, bagus sekali. Nanti sudah presentasi dari kelompok pertama sampai kelompok keempat. Kelompok yang pertama tadi sudah menebak gambar semuanya dengan benar. Kelompok kedua, kelompok ketiga, dan juga kelompok keempat sudah menjawab dengan benar. Dan deskripsi kalian sangat beragam dan bervariasi. Sekarang kita akan bahas bersama-sama mengenai gambar apa sih yang sudah Ibu berikan. Yang pertama yaitu contoh hidup rukun di tempat bermain setelah pertama. Gambar di sini menceritakan ada seorang anak yang sedang bermain. Namun, saat itu seorang anak tersebut yang bernama Rima, dia tidak lupa akan kewajibannya yaitu untuk mengaji. Oleh karena itu, Rima minta izin kepada temannya untuk mengaji. Contoh hidup rukun di tempat bermain sesuai dengan sila yang kedua. Ini gambar apa tadi? Ya, benar sekali, menolong teman yang sedang jatuh dari sepeda. Jadi apabila anak-anak memiliki teman yang sedang kesusahan, maka jangan lupa untuk ditolong. Gambar yang kedua, ini ada gambar apa? Yang memberikan bekal atau makanan kepada teman. Jadi apabila anak-anak membawa bekal makanan di sekolah, anak-anak jangan pelit, jangan sampai makan sendiri, tapi harus dibagikan kepada teman yang lain. Gambar yang selanjutnya ini sedang apa? Tadi ada yang bilang sedang berdiskusi tentang bermain. Nah, bisa juga. Jadi ini gambar seorang anak atau segerombolan anak yang sedang bercerita tentang kehidupan mereka, tentang masalah pelajaran mereka. Jadi dalam berdiskusi atau berbicara, dua orang anak ini sedang memperhatikan temannya yang sedang berbicara dengan baik dan juga dengan seksama. Jadi kalau ada temannya yang sedang berbicara, jangan sampai kalian mengobrol sendiri ataupun menyela pembicaraan tersebut. Gambar yang terakhir, tadi banyak yang jawab sedang bermain di kelas. Ya, benar sekali. Tapi ini sedang bermain waktu istirahat tiba, jadi bukan saat pelajaran. Jadi anak-anak boleh bermain saat istirahat. Jadi ada banyak sekali manfaat dari hidup rukun seperti saling tolong-menolong, mencegah konflik karena kita hidup rukun, dan juga hidup dengan damai. Selain itu memperluas pertemanan, jadi kalian bisa berteman dengan siapa saja. Untuk anak-anak semuanya jangan lupa untuk menerapkan hidup rukun dimanapun kalian berada dan juga kepada siapapun. Jadi anak-anak juga dalam hidup rukun bisa mengamalkan sila dalam Pancasila yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat dan juga anak-anak tidak hanya mempelajari materi tersebut tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai simbol pertama dan juga simbol kedua sila Pancasila, dan Ibu juga sudah memberikan gambar simbol tersebut dan juga Ibu sudah menjelaskan contoh penerapan dari sila pertama dan juga sila kedua dalam kehidupan di tempat bermain. Ibu memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian. Bagi anak-anak yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Hal ini untuk mengetahui seberapa besar kalian dapat memahami dan juga menangkap materi yang sudah kita pelajari. Anak-anak, ada yang masih ingat simbol pertama dan juga simbol kedua sila Pancasila? Ya, Azza? Ya, benar sekali. Simbol pertama yaitu bintang yang memiliki 5 sudut. Simbol yang kedua yaitu mata rantai yang berbentuk lingkaran dan juga berbentuk persegi yang berwarna emas dan juga saling melingkar. Dari pertanyaan simbol tersebut tentunya anak-anak bisa
menjawab bunyi dari sila pertama dan juga sila yang kedua. Ada yang tahu bunyi dari sila yang pertama dan juga sila yang kedua? Ya, Asfar? Iya, benar sekali. Bunyi dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila-sila dalam Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menerapkan sila-sila Pancasila tentunya terdapat beberapa contoh yang bisa kita terapkan. Ada yang tahu contoh dari penerapan sila pertama dan juga sila yang kedua Pancasila di tempat bermain? Ya, silakan Ulul. Ya, contoh sila yang pertama. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Ya, silakan Kristina. Ya, bisa. Nah, jawaban dari Ulul dan juga Kristina bagus semuanya. Contoh penerapan sila pertama yang dijawab Ulul dan Kristina yaitu tidak melupakan ibadah ketika bermain. Jadi anak-anak ketika mendengar suara azan segera pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat. Selain itu, jawaban dari Kristina yaitu misalkan waktu itu Kristina sedang merasa haus di tempat bermain, namun waktu itu sedang berpuasa teman-temannya. Oleh karena itu, Kristina bertugas pulang untuk minum di rumah. Jadi hal yang dilakukan Kristina ini merupakan contoh menghargai teman yang berbeda agama. Juga contoh penerapan sila yang kedua. Ada yang tahu contoh penerapan sila yang kedua? Ya, Abi? Ya, benar sekali, yaitu menolong teman yang sedang jatuh dari sepeda. Ini merupakan contoh penerapan sila yang kedua, yaitu saling menolong. Selain saling menolong, ada yang tahu? Ya, contoh yang lain yaitu dari Ratna, yaitu memberikan bekal ke teman ketika sedang bermain. Jadi saat bermain kita bisa makan bersama-sama. Iya, Dika? Ia Tika memberikan contoh yang lain yaitu tidak marah saat bermain. Jadi anak-anak saat bermain itu jangan sampai marah-marah. Kalau kita marah maka nanti kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Jadi anak-anak sudah bagus tadi memberikan contoh penerapan sila yang kedua. Ada banyak sekali contoh penerapan dari sila yang kedua. Saat bermain anak-anak tentunya harus hidup rukun. Jangan sampai ada pertengkaran. Nah, di sini anak-anak apakah sudah menerapkan hidup rukun di tempat bermain? Ya, bagus semuanya kalau sudah menerapkan hidup rukun di tempat yang bermain. Nah, jadi saat anak-anak bermain tentunya harus menerapkan hidup rukun dan ada banyak sekali manfaat dari hidup rukun. Ada yang tahu manfaat dari hidup rukun yang sudah kalian rasakan? Ya, Azmi. Iya, banyak teman. Jadi saat kalian menerapkan hidup rukun di tempat bermain, pertemanan kalian akan menjadi luas. Dan selain memperluas pertemanan, ada yang bisa memberikan manfaat lain. Iya, Jisha. Iya, benar sekali, yaitu saling tolong menolong. Jadi jika anak-anak merasa kesulitan, anak-anak bisa meminta bantuan kepada teman yang lain. Selain tolong menolong, yaitu anak-anak juga bisa menghindari konflik. Misalkan anak-anak tidak bertengkar. Jadi dengan tidak bertengkar, anak-anak bisa bermain dengan santai, bermain dengan seru dan juga menyenangkan. Manfaat dari hidup rukun ini ada banyak sekali yang membuat kehidupan kalian menjadi tenang, tentram, dan juga damai. Anak-anak sudah mengetahui banyak sekali manfaat dari hidup rukun di tempat bermain. Sekarang anak-anak apakah pernah tidak menerapkan hidup rukun di tempat bermain? Ya, ada beberapa yang pernah tidak menerapkan hidup rukun di tempat yang bermain. Dengan tidak menerapkan hidup rukun di tempat bermain, maka permainan akan tidak menjadi seru dan tidak menyenangkan. Tentunya dengan hal tersebut ada dampak yang kita rasakan atau pengaruh yang dirasakan. Bagi anak-anak yang tidak menerapkan hidup rukun di tempat yang bermain, apa dampak yang kalian rasakan? Kok? Iya, Tiko pernah tidak menerapkan hidup rukun di tempat bermain. Alhasil, Tiko dijauhi oleh teman-temannya. Ada yang bisa memberikan dampak yang lain? Iya, Titi. Iya, benar sekali. Dengan tidak adanya hidup rukun, maka tidak adanya saling tolong menolong.
Jadi apabila kita kesulitan maka tidak ada yang menolong. Iya. Gimana? Iya, dengan tidak adanya hidup rukun bisa ada yang menangis, bisa ada yang marah. Jadi banyak juga dampak atau pengaruh dari tidak menerapkan hidup rukun. Nah, dari dampak menerapkan hidup rukun di tempat bermain dan juga tidak menerapkan hidup rukun di tempat bermain, tentunya anak-anak sudah mengetahui hal baik dan juga hal buruk yang akan diterima. Nah, apakah anak-anak setuju jika dalam bermain kita harus menerapkan sila-sila Pancasila? Ya, semuanya setuju sekali. Nah, ada yang tahu atau ada yang mau memberikan alasan kenapa kalian setuju? Iya, Adel. Iya, benar sekali, Adel. Jadi dalam bermain kita bisa menerapkan sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama, sila yang pertama, dan juga sila yang kedua. Dengan menerapkan sila-sila Pancasila tersebut, maka permainan kita menjadi menyenangkan, kita lebih asik bermain. Selain itu juga kita bermain menjadi tentram, damai, dan juga tidak ada permusuhan maupun pertengkaran, tidak ada yang marah-marah maupun tidak ada yang menangis. Saat bermain, jangan sampai kalian egois, selalu ingin menang sendiri. Jadi, apakah anak-anak sudah paham mengenai materi penerapan sila pertama dan sila kedua di tempat bermain? Baiklah, kalau semuanya sudah paham, bagus, dan kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Berharap anak-anak tidak hanya belajar mengenai materi saja, tetapi juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai hidup rukun di tempat bermain. Sekarang ada yang tahu apa itu arti dari hidup rukun? Iya, Azeh? Ya, bagus sekali. Menurut Azeh, arti dari hidup rukun yaitu hidup dengan tentram dan juga damai. Jadi, arti dari hidup rukun yaitu hidup dengan damai, tentram, hidup saling tolong-menolong, tidak membeda-bedakan orang lain, saling menghargai orang lain, sehingga tidak terjadi konflik. Selain arti dari hidup rukun, ada yang tahu nilai dari hidup rukun itu apa saja? Ya, Abi, silakan. Ya, benar sekali. Persatuan dan kesatuan menurut Abi. Ada yang lain? Ya, Ulul? Ya, kekuatan. Lain nilai persatuan dan kesatuan dan juga kekuatan. Ada nilai kebersamaan dan juga nilai toleransi, yaitu saling tolong-menolong dan juga menghargai orang lain. Nah, dari nilai hidup rukun tentunya ada manfaat yang dirasakan dari adanya hidup rukun. Ada yang tahu manfaat dari hidup rukun? Ya, silakan. Fatih. Ya, memperluas teman atau banyak teman bisa. Ada yang lain? Ya, Aulia. Ya, saling tolong-menolong. Jadi manfaat dari hidup rukun itu banyak sekali anak-anak. Selain memperluas pertemanan, ada teman kita menjadi banyak. Ada juga hidup saling tolong-menolong, sehingga bila kita merasa kesulitan bisa meminta tolong atau bantuan ke teman yang lain. Selain itu mencegah terjadinya konflik, yaitu tidak ada pertengkaran di antara kalian dan teman-teman. Hidup menjadi damai, tentram, dan juga nyaman. Memperdalam kemampuan kalian, sekarang Ibu minta anak-anak membuka buku kalian dan tuliskan contoh penerapan dari hidup rukun di tempat bermain. Karena tadi kita sudah membahas hidup rukun di tempat bermain, yaitu sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Anak-anak silakan tulis contoh hidup rukun di tempat bermain sesuai dengan sila pertama dan juga sila kedua yang pernah kalian lakukan. Bisa jawabannya bagus sekali, contoh penerapan dari sila pertama. Ya, dilanjutkan ya. Ya, anak-anak, tadi Ibu sudah melihat jawaban kalian satu persatu secara berkeliling. Sekarang Ibu minta salah satu anak maju ke depan untuk mempresentasikan atau menyajikan jawaban yang sudah kalian tulis di buku tulis kalian. Ada yang berani maju ke depan? Ya, silakan Kirania. Berikan tepuk tangan untuk Kirania yang sudah berani maju ke depan. Ya, tadi jawaban Kirania sudah tepat dan benar dan juga sudah baik sekali. Tadi Kirania sudah memberikan contoh penerapan sila yang pertama, yaitu Kirania saat bermain tidak lupa untuk
pulang ke rumah ketika mendengar azan. Jadi kiranya patut untuk dicontoh. Anak-anak juga ya dicontoh. Ya baik. Dari jawaban kiranya tadi Ibu sempat melihat jawaban dari Jessica, yaitu contoh penerapan sila pertama dari Jessica, yaitu tidak makan di depan teman yang sedang berpuasa. Itu sangat bagus sekali. Itu contoh toleransi dan hidup saling menghargai berbeda agama. Jadi anak-anak juga patut menghargai orang lain ya. Itu contoh dari penerapan sila kedua di tempat bermain dari Kirania, yaitu membawakan bekal makanan kepada teman-teman sehingga saat bermain dan saat merasa lapar bisa makan bersama-sama dengan teman-temannya. Itu sangat-sangat bagus sekali. Contoh yang lain, menurut Abi, tadi Abi menuliskan yaitu menolong temannya yang sedang jatuh saat bermain. Ya, itu juga sangat bagus dan luar biasa. Contoh yang lain yaitu tidak marah-marah ketika sedang bermain. Karena saat bermain, anak-anak tentunya harus menyenangkan. Jangan sampai marah-marah, jangan sampai egois, jangan sampai ingin menang sendiri. Aku yang selalu menang, itu jangan sampai ya anak-anak. Jadi jawaban anak-anak tadi sudah bagus dan sangat luar biasa. Jadi anak-anak bisa menerapkan contoh penerapan sila pertama dan juga sila kedua di kehidupan sehari-hari, yaitu di tempat bermain. Anak-anak dalam bermain jangan sampai ada yang marah-marah dan bermain dengan menyenangkan, jangan sampai ada yang bermusuhan. Ibu memiliki stiker ini untuk anak-anak semuanya. Nanti setiap anak memiliki stiker ini dan silakan tempel di papan apresiasi agar anak-anak semakin semangat dalam belajar. Ini sebagai bentuk apresiasi ibu kepada kalian karena kalian sudah benar dalam menjawab dan juga sudah kondusif dalam pelajaran. Nah, Ibu harapkan anak-anak tidak hanya memahami materi atau mempelajari materi di sekolah saja ya, tetapi juga dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh yang sudah kalian sebutkan tadi. Kalau anak-anak mempelajari materi pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya, apakah di antara kalian pernah melakukan kesalahan? Iya, benar sekali. Kesalahan itu bisa kita lakukan baik disengaja maupun tidak. Namun harus diingat, kita harus mengucapkan maaf jika terjadi kesalahan. Misalnya saja, saat kalian sedang berjalan, kalian menjatuhkan tempat pensil milik teman kalian. Yang harus kalian lakukan adalah mengambil tempat pensil tersebut, kemudian meminta maaf kepada teman kalian. Maka teman kalian akan senang hati memberi maaf pada kalian yang sudah melakukan kesalahan. Jadi, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kalian harus meminta maaf karena hal ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Nah, apakah ada yang belum paham mengenai materi yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Baiklah, semuanya sudah paham. Untuk menambah materi dan wawasan kalian, kalian bisa membaca buku dan juga mencari materi lewat internet. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, salah satu siswa memimpin doa. Ya, silakan Ratna. Untuk anak-anak semua, tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Jangan lupa tugas-tugasnya untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan tepat waktu. Pelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.